Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat part 1 pada ragum, yaitu part body. Yaitu yang pertama, membuat sketch. Sketch yang pertama ini berupa persegi panjang dengan menggunakan tools corner rectangle pada sketch dengan ukuran 161,79 mm dan lebar 37,49 mm. Untuk panjangnya ini dapat diukur menggunakan tools Smart Dimension pada sketch. Lalu sketch yang pertama tadi di extrude boss menggunakan tools extrude boss atau base pada feature, sehingga tampilannya seperti ini, berupa balok dengan direction 1 bin dan ketebalannya 70 mm. Selanjutnya itu membuat sketch yang kedua di atas balok tadi, berupa garis dan juga kelengkungan. Untuk garis ini menggunakan tools line pada sketch, dan kelengkungan ini menggunakan tools 3-point arch pada sketch. Untuk jari-jari kelengkungan ini yaitu 35 mm, dan panjang garis ini 45 mm, lebar garis 32 mm. Lalu sketch yang kedua tadi di extrude boss menggunakan tools yang sama, yaitu extrude boss pada feature dengan direction 1 yaitu up to surface dengan face atau plane-nya 1, sehingga tampilannya seperti ini. Lalu sketch yang ketiga yaitu berupa gabungan dari beberapa garis dan juga setengah lingkaran dengan garis yang dapat menggunakan tools line pada sketch dan setengah lingkaran menggunakan tools circle pada sketch. Karena di sini yang ditampilkan adalah setengah lingkaran, tetapi circle yang ditimbulkan di sini adalah lingkaran penuh. Jadi untuk menghilangkan garis lingkaran lainnya yaitu menggunakan tools trim yang tipis, power trim, lalu diklik garis yang ingin dihilangkan. Lalu sketch yang ketiga tadi di extrude boss lagi dengan direction 1 bin dan ketebalannya 25 mm. Lalu membuat sketch yang keempat yaitu berupa setengah lingkaran pada bagian dasar body sebanyak 4 buah dengan cara yang sama seperti tadi, circle, dan dipotong menggunakan trim yang tipis, power trim, lalu diklik garis yang ingin dihilangkan. Lalu setengah lingkaran tadi di extrude lagi sehingga tampilannya seperti ini dengan direction 1 bin dan ketebalannya 8 mm. Lalu sketch yang kelima yaitu berupa garis dengan beda ukuran yang disusun seperti ini, dengan ukurannya berbagai macam ini. Lalu garis-garis tadi itu di cut extrude menggunakan tools extrude cut pada feature, sehingga tampilannya seperti ini. Dengan direction 1 stroke all, ini select garis. Lalu selanjutnya yaitu M16x2 titik 0 tap hole, yaitu lingkaran pada bagian atas extrude cut tadi dengan hole tab-nya seperti ini, bagian ujungnya mengerucut dan berulir pada bagian tepinya dengan standar unsymmetric, type-nya bottoming tap hole, dan size-nya M16x2 titik 0 dengan end condition blend dan panjangnya ini 25 mm. Lalu yang selanjutnya yaitu M6x1.0 tap hole, yaitu pada bagian sini, pada bagian extrude boss yang kedua tadi. Yaitu sama dengan hole tab-nya bottoming tap hole, standar unsymmetric, size-nya M6x1.0, end condition blend dan panjangnya 18 mm, strip blend, kedalamannya 12 mm. Lalu fillet 1 yaitu kelengkungan pada bagian sisinya agar tampak lebih bagus pada bagian sini dan juga pada bagian sisi ini dan pada bagian sisi samping sini.
Untuk fillet yang kedua yaitu pada bagian memanjangnya, pada bagian extrude boss yang pada setengah lingkaran ini, pada bagian kakinya itu setiap sisinya diberi fillet dengan lengkungannya itu yaitu 3 mm, sehingga tampilan dari body tersebut menjadi seperti ini. Tampilan akhir dari body seperti ini. Baiklah, saya akan menjelaskan part 2, yaitu moving clamp. Pada bagian ini, pertama kita bikin sketch dan pilih line, dan pilih kategori tipe center line. Setelah itu, bikin garis lurus yang ini. Sesuaikan ukuran garis menggunakan Smart Dimension. Setelah disesuaikan ukuran, bikin garis lagi menggunakan line yang ini, dan sesuaikan kembali menggunakan Smart Dimension. Setelah sketsa selesai, pilih Mirror Entities, dan setelah itu pilih Feather dan di Extract Boss. Untuk sketsa yang kedua, bikin sketsa menggunakan line, dan setelah itu bikin sketsanya menggunakan line dan pilih art. Untuk tipenya yaitu 3 point art ini, dan bikin setengah lingkaran. Setelah itu, sesuaikan ukuran menggunakan Smart Dimension. Setelah itu pilih Feather dan di Extract Boss. Untuk sketsa yang ketiga, untuk bagian yang ini, buat sketsa menggunakan line, dan setelah itu sesuaikan ukuran menggunakan Smart Dimension. Setelah itu pilih Feather dan di Extract Cut. Untuk sketsa berikutnya, untuk bikin lingkaran yang ini, bikin sketsa terlebih dahulu menggunakan line tipe center line. Bikin garis lurus ke atas, dari sini ke sini bikin garis lurus ke atas. Sesuaikan ukuran menggunakan Smart Dimension. Setelah itu pilih circle yang ini, bikin lingkaran di tengahnya. Pilih line, bikin garis pada tengah garis yang memotong, yang garis di sini. Setelah itu dipotong dengan trim menjadi setengah lingkaran. Sesuaikan ukuran menggunakan Smart Dimension. Setelah itu pilih Feather dan di Extract Boss. Dan untuk sketsa yang berikutnya, yang bagian ini, pertama kita bikin sketsanya terlebih dahulu menggunakan line tipe center line, dan setelah itu kita sesuaikan ukuran lingkarannya menggunakan Smart Dimension. Setelah disesuaikan, kita pilih circle, bikin lingkaran di tengahnya, bagian ini, dan sesuaikan ukuran menggunakan Smart Dimension. Setelah itu pilih Feather dan di Extract Cut untuk memotong bagian di tengahnya. Untuk bagian selanjutnya, untuk membuat yang lingkaran atau lubang bagian ini, kita pilih hole yang ini. Setelah dipilih hole, kita pilih tipe bagian yang ini. Kenapa dipilih bagian itu? Karena itu yang diperlukan. Setelah itu pilih question, terus di checklist, dan gunanya ini untuk menentukan di mana letak
lubang dan sesuaikan ukuran menggunakan Smart Dimension. Sesuaikan dengan Smart Dimension. Untuk sketsa selanjutnya sama dengan sketsa sebelumnya, yaitu pilih hold dan pilih hold dan pilih line dan sesuaikan ukuran menggunakan Smart Dimension. Selanjutnya yaitu part ketiga, yaitu part clamp block. Yang pertama yaitu membuat sketchnya, yaitu berupa persegi dengan panjang 70 mm dan 45 mm. Untuk persegi di sini menggunakan tools center rectangle pada sketch agar titik pusatnya ini, jarak titik pusat ke sisinya ini sama. Lalu sketch tadi itu di extrude boss menggunakan tools extrude boss pada feature sehingga tampilannya seperti ini dengan direction 1 grid dan ketebalannya 5 mm. Lalu membuat sketch yang kedua, yaitu lingkaran pada bagian persegi tadi sebanyak 2 buah dengan jari-jari diameter lingkaran 10,50 mm. Lalu lingkaran yang telah dibuat itu di extrude cut menggunakan tools extrude cut pada feature sehingga tampilannya seperti ini, direction 1 grid, jaraknya itu jarak ketebalan lingkarannya itu 3,50 mm. Dan didapat hasil akhirnya seperti ini. Hasil akhir dari part clamp block. Seperti ini. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang cara pembuatan part 4, yaitu spindle. Yang pertama kita buat sketsa dari spindle itu ya, menggunakan garis yang di tengah ini. Kita menggunakan garis center line, lalu garis-garis yang lain kita menggunakan line biasa. Selanjutnya setelah dibuat bentuk sketsanya, kita berikan dimensi atau ukuran dari masing-masing bagian. Yang pertama ini dan seterusnya. Selanjutnya setelah kita beri dimensi, kita beri bentuk dengan menggunakan revolve boss. Setelah berbentuk seperti ini, langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah pada bagian atas, pada bagian ini kita fillet atau kita buat melengkung agar permukaannya tidak runcing dan menghindari beberapa. Selanjutnya kita buat sebuah sketsa lagi di sini menggunakan lingkaran, ukurannya itu 8,20. Selanjutnya setelah kita buat sketsa lingkaran, kita buat lubang berbentuk lingkaran itu menggunakan extrude cut. Setelah kita buat lubang, selanjutnya adalah membuat ulir pada spindle ini, yaitu menggunakan cosmic thread, yang mana terletak di cosmic thread ini terletak pada bagian insert, annotation, dan di cosmic thread ini. Jadinya itu yang part yang kelima, yaitu part handle shaft. Pertama, membuat sketch yang pertama yaitu berupa persegi menggunakan tools corner rectangle pada sketch dengan panjangnya 130 dan lebarnya 4 mm. Lalu persegi tersebut di revolve menggunakan revolve boss atau base pada feature sehingga berbentuk tabung seperti ini dengan axis of revolutionnya length ke-7, direction 1 grid, dan sudutnya ini 360 derajat. Didapat tampilan seperti ini, seperti tabung. Lalu membuat sketch yang kedua yaitu pada atas tabung tadi, yaitu lingkaran kecil pada 2 buah ujungnya dengan diameter 2,60 dan jarak dari titik pusat lingkaran ke ujung tabung itu 8,50 mm. Lalu lingkaran kecil tadi di extrude cut
menggunakan tools extrude cut pada feature sehingga tampilannya seperti ini. Lalu direction satunya to all dan di flip di reverse direction agar lingkarannya itu terpotong ke dalam. Jadi apakah hasil seperti ini? Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan pembuatan part 6, yaitu handle spare. Pertama, untuk sketsa pertama ini, pertama kita bikin sketsa menggunakan circle, bikin garis tengah ini menggunakan line, tipe center line, dan bikin lagi garis yang ini menggunakan line. Sesuaikan ukuran menggunakan smart dimension. Setelah itu dipotong menggunakan trim, yang ininya kita potong lingkaran dan tinggallah setengah ini. Dan di revolve kita ambil feature dan di revolve red boss. Untuk bagian yang ini, sketsa kedua yang untuk bagian yang ini, bikin sketsa terlebih dahulu menggunakan chisel dan sesuaikan ukuran menggunakan smart dimension, dan ukurannya kita sesuaikan menggunakan smart dimension. Selanjutnya kita pilih feature dan di extrude cut. Selanjutnya adalah part 7, yaitu guide bus. Langkah pertama dalam membuat guide bus ini adalah kita buat sketsa. Kita memakai sketsa berbentuk persegi panjang. Lalu setelah kita buat sketsa, bagian garis ini menggunakan center line, dan garis ini dan yang lainnya menggunakan line. Selanjutnya, setelah dibuat sketsa, diberi dimensi, langkah selanjutnya adalah revolve. Setelah di revolve, kita buat lagi sebuah sketsa lingkaran di sini. Lalu setelah kita buat sketsa lingkaran, kita gunakan extrude cut pada sketsa ini agar terdapat ruang di sini. Selanjutnya, setelah kita buat lubang di sini, selanjutnya kita buat lagi sebuah sketsa bentuk persegi panjang menggunakan center rectangle, membentuk persegi seperti ini. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah kita extrude cut pada bagian ini dengan kedalaman 10 mm. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana proses pembuatan part ke-8, yaitu bush. Pada sketsa pertama, kita menggunakan tools circle dan juga line, di mana tools circle itu sendiri kita membutuhkan 3 lingkaran, dan juga tools line yang akan kita taruh di pertengahan lingkaran tersebut. Kemudian setelah di sketch, kita pilih tool smart dimension untuk memasukkan ukuran dimensi yang diketahui dari sketsa yang telah kita buat. Setelah melakukan sketch, kita teruskan ke extrude boss, yang mana extrude boss ini sendiri berada di kolom features yang memiliki kegunaan untuk mengubah sketsa tadi menjadi tampak 3D dengan memilih direction yang blind dengan kedalaman ini 3,3 mm. Setelah di extrude boss, kemudian kita pilih feature fillet, yang mana kegunaan feature fillet ini sendiri, tools fillet ini sendiri itu untuk membuat kelengkungan pada sketsa agar membentuk sketsa tampak lebih tumpul dengan radius 1 mm, dan juga kita klik dengan propagation dengan full preview. Part 9 yaitu solid block. Untuk sketsa pertama,
kita bikin garis yang ini menggunakan corner, dan setelah itu di bagian tengah yang ini kita bikin menggunakan sketch center. Setelah itu bagian tengah yang ini dipotong menggunakan trim and repeat. Sesuaikan ukuran menggunakan smart dimension, ukuran ini, dan ini, dan kita pilih feature dan di extrapolate. Part 10 yaitu pin dengan sketsa. Yang pertama itu kita menggunakan feature line. Pada bagian sketch. Setelah itu kita menggunakan feature smart dimension untuk membuat ukuran pada dimensi sketsa. Setelah selesai di sketch, kemudian kita masuk ke revolve, yang mana fungsi revolve ini sendiri yaitu untuk mengubah sketsa yang awalnya kita buat 2D menjadi tampilan 3D dengan cara memutar sumbu atau titik tengah. Jadi hasilnya nanti produk akan menjadi melengkung permukaannya dengan direction blind, kemudian ukurannya 360 dek. Selanjutnya adalah pembuatan part 11, yaitu M6x20 mm. Langkah awalnya adalah kita buat sketsa menggunakan center line, membuat garis panjang 19,5 mm. Selanjutnya, setelah membuat garis tersebut, kita gunakan line biasa untuk membuat sebuah garis lagi. Yang ini 5 mm, lalu yang ini 3,5 mm, dan garis ini 3 mm. Setelah selesai kita buat sketsa, langkah selanjutnya melakukan revolve untuk membuat bentuk dari baut ini. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah pada bagian atas kita fillet untuk membuat permukaan ini melengkung. Lalu setelah fillet, kita buat sebuah sketsa lagi berbentuk poligon. Kita buat di sini. Setelah membuat poligon tersebut, kita extrude cut, kita potong bagian ini. Lalu setelah itu, langkah kita selanjutnya adalah membuat bagian yang berulir. Bagian berulir ini, caranya kita buka insert, lalu annotation, lalu di cosmetic thread, kita pakai cosmetic thread. Part ke-12 yaitu M5x20 dengan sketsa menggunakan tools line. Setelah membuat sketsa, kita masukkan tools smart dimension untuk mengukur dimensi daripada sketsa yang telah kita buat. Setelah itu, untuk membuat ulir pada bagian badan baut, kita menggunakan cosmetic thread, yang mana tools cosmetic itu kita dapatkan dari insert, kemudian annotation, dan didapatkan cosmetic thread. Pada bagian cosmetic thread ini sendiri, kita pilih standarnya unsymmetric dan type-nya machine thread dengan size M5 dikali 0,8 dan didapatkan hasil seperti ini. Setelah itu, pada bagian kepala baut, kita menggunakan fillet untuk membuat lingkaran tersebut menjadi tampak tumpul atau melengkung permukaannya dengan radius 1 mm. Setelah bagian kepala di fillet, kita sketch lagi dan kita tambahkan bagian kepala baut menggunakan
polygon. Menggunakan polygon yang bisa kita cari di kolom sketch. Setelah itu, kita extrude cut, yang mana fungsi extrude cut ini sendiri untuk memotong sketsa yang telah kita buat tadi, yaitu polygon sendiri, yang kita dapatkan pada kolom features. Di bagian ini extrude cut dengan direction blind dan kedalaman 1 mm. Selanjutnya, saya akan menjelaskan proses pembuatan part ke-13 M2X10mm, yang mana kita membuat sketsa dengan menggunakan tools line, dengan menggunakan tools line. Baik. Setelah itu, kita gunakan tool Smart Dimension untuk membuat ukuran pada dimensi sketsa yang telah kita buat. Kemudian, untuk membentuk ulir pada badan baut, itu kita menggunakan tools Cosmetic Thread yang terletak di bagian kolom Insert, Annotation, dan Cosmetic Thread. Pada bagian Cosmetic Thread ini sendiri, kita pilih Standard Unsymmetric dengan type Machine Thread dengan size M2 x 0,4. Dan didapatkan hasil seperti ini. Kemudian, untuk kepala baut, itu kita sketch dengan menambahkan center rectangle seperti ini yang kita taruh di tengah-tengah lingkaran kepala baut. Kemudian setelah itu kita klik fitur Smart Dimension untuk memasukkan ukuran dari dimensi sketsa kepala baut. Setelah itu kita gunakan tools Extrude Cut, yang mana fungsi Extrude Cut ini sendiri untuk memotong sketsa pada gambar dan membentuk kedalaman, yang mana direction-nya itu kita pilih blind dengan kedalaman 1 mm. Dan kemudian didapatkan hasil seperti ini. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan tentang pembuatan part ke-13. Terima kasih.